Shalom Bapak Ibu. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di Injil Lukas pasal 1 ayat 32. Tema firman Tuhan untuk minggu ini adalah Yesus Anak Allah. Lukas 1 ayat 32. Saya minta satu orang untuk membacakan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan belajar bahwa Yesus itu ternyata adalah anaknya Allah. Nah, di sini malaikat berkata bahwa sebelum Yesus lahir, nanti dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini kan malaikat yang ngomong. Coba dari pihak lain, apakah dia itu memang anak Allah? Ini harus banyak saksi yang mengatakan bahwa Yesus memang anaknya Allah. Sekarang kita lihat saksi yang kedua, ini dari malaikat, musuhnya malaikat berarti apa kebalikannya? Malaikat jatuh berarti roh-roh jahat. Kita lihat Markus 5 ayat 6 dan 7. Markus 5 ayat 6 dan 7. Silakan dibaca. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Ya. Siapa yang berkata Yesus adalah anak Allah Maha Tinggi di sini? Orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Nah, terus roh jahatnya disuruh masuk ke kawanan babi-babi. Dia mengaku bahwa siapa kamu? Dia ngomong bahwa aku legion karena kami banyak. Maksudnya roh-roh jahat yang banyak ini mengaku namanya legion. Legion berkata apa? Dia langsung datang, ketika datang dia langsung nyembah. Karena roh jahat itu tahu siapa Yesus. Terus roh jahat ini ngomong, Yesus siapa? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Roh jahat ini kan ngomong, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Bapa? Enggak seperti itu kan? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Karena memang Yesus adalah anak Allah. Nah, ini kita sudah dapat dua kesaksian. Yang pertama dari malaikat, yang kedua ini dari malaikat jatuh atau roh-roh jahat. Sekarang kita dengar kesaksian yang lebih kuat, yaitu dari Allah itu sendiri. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, silakan dibaca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita sekarang lihat kesaksian yang paling kuat, yaitu dari Allah. Ini di sini saya tulis Yesus. Kalau kita tuliskan Yesus berarti yang ada di dalam Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Artinya firman mengambil daging dari kemanusiaan Maria. Maka daging itu menjadi hidup oleh karena Roh Kudus memberi hidup. Maka di dalam diri Yesus akan ada yang namanya roh kemanusiaan Yesus dan jiwa kemanusiaan Yesus. Nah, pribadinya di sini langsung pribadi firman Allah. Kita tulis Allah dulu di sini. Bapa, firman, dan roh. Tadi kan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Itu firman itu judulnya apa? Kesaksian tentang Anak Allah. Kesaksian tentang Anak Allah berarti kan kesaksian tentang Yesus. Ternyata ada 3 yang bersaksi di dalam sorga. Loh, kok ada 3?
Sebenarnya ada satu, yaitu Bapa, tetapi karena Bapa itu esa, di dalam diri Bapa ada firman dan roh, ketiganya dapat memberi kesaksian. Kalau manusia enggak bisa, ada tiga yang memberi kesaksian. Misalkan kalau manusia, misalkan Abraham terdiri dari jiwa dan roh. Maka kan sekalipun di dalam diri Abraham itu tiga, tetapi yang bersaksi hanya satu, yaitu Abraham. Tapi karena Allah esa, maka ketiganya memberi kesaksian. Bapa memberi kesaksian, firman memberi kesaksian, roh memberi kesaksian. Tentang siapa? Tentang firman yang turun menjadi Yesus. Karena ini esa, firman turun ke bumi, F tetap ada di sini. Ya. Sekarang ayat ke-8. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Bapak Ibu ngerti enggak firman Tuhan ini? Pernah firman Tuhan ini disampaikan di gereja? Belum. Kenapa enggak pernah disampaikan di gereja? Roh, air. Mungkin pendetanya pas pelajaran enggak berangkat. Makanya enggak pernah disampaikan di gereja. Yang tadi ini kita sudah dapat kesaksian lagi dari Allah itu sendiri. Ternyata Allah itu Tritunggal. Ya kan? Ketiganya memberi kesaksian. Padahal ketiganya adalah satu. Kita sudah dapat berapa kesaksian? Malaikat, roh jahat, terus Allah. Nah, satu lagi. Di bumi, siapa yang memberi kesaksian? Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini adalah apa yang ada di dalam diri Yesus. Yesus itu karena ia mengambil daging, jadi dia tetap punya roh manusia. Karena yang memberi hidup kepada tubuh itu adalah roh kemanusiaan. Roh manusia berasal dari Roh Kudus. Nah, roh manusia Yesus ini menjadi hak milik firman yang jadi manusia. Ini kok bisa mengambil daging dari mana? Perjanjian Abraham dengan Allah ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria kan enggak jadi. Karena Allah akan mengganti dengan domba kan. Nah, inilah penggenapannya. Maka Allah punya hak atas keturunan Abraham untuk mengambil satu orang anak, yaitu akhirnya dari Maria. Ini dia mengambil daging dari Maria dan Roh Kudus memberi hidup kepada daging itu. Firman mengisi di dalam jiwa. Pribadinya, makanya pribadi dari Yesus adalah pribadi dari Allah. Tetap punya roh manusia, tetap punya jiwa manusia, tapi pribadinya adalah satu Allah. Dan plus di sini, karena firman, Bapa, firman dan roh adalah satu, ketika firman menjadi manusia, Roh Kudus tetap ngikut. Maka dia 100% Allah, 100% manusia. Jadi Yesus punya dua kodrat. Kodrat manusia punya, kodrat Allah punya, karena Roh Kudus ngikut. Pribadinya satu, pribadi firmane Bapa, firmane Allah. Nah, sekarang di sini dikatakan dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Lah ini maksudnya apa? Roh dan air dan darah itu maksudnya adalah Yesus itu sendiri, kemanusiaannya. Rohnya roh manusia Yesus. Air dan darah apa nek tubuhe? Kalau roh dikatakan di firman, roh ini sepaket dengan jiwa. Nah, air dan darah itu maksudnya apa? Kita akan lihat. Maksudnya ini. Yohanes 19 ayat 33 sampai 35. Yohanes 19 ayat 33 sampai 35. Silakan satu orang membaca. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri
yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Ya. Ada yang janggal dari firman Tuhan ini? Apa Bapak Ibu? Ditusuk lambungnya kok keluar Darah sama air. darah dan air? Harusnya darah aja. Harusnya Darah aja. darah. Setuju semua? Jadi itulah hikmat pengetahuan tentang firman itu benar-benar tanpa Roh Kudus itu nggak bisa kebuka. Padahal firman itu nulisnya jelas banget. Sekarang Bapak Ibu saya kasih perumpamaan, Bapak Ibu pernah motong ayam kan? Ayam nek bar dipotong terus diiris, keluar darah enggak? Iya. Keluar enggak? Darah. Keluar. Keluar enggak, Pak? PT wis dipotong mati kan? Oh enggak. Dicacak keluar darah enggak? Enggak. Lah Bapak Ibu baca ayat atasnya 33 saja. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ketemu enggak? Yesus kan sudah mati. Kok ditusuk lambungnya? Harusnya keluar darah enggak? Enggak. Enggak. Lah ini keluar. Kalau udah mati kan udah enggak boleh. Kalau Nah ini keluar, Yesus keluar. Artinya apa? Ayat 35. Wong sing nusuk wae langsung sadar loh, Bapak Ibu, tapi enggak sadar. Yang nusuk ini prajurit ini kan enggak percaya sama Yesus. Gue langsung percaya, tapi Bapak Ibu sing wis percaya bingung, malah mengalir darah, mengalir air. Nah, ayat 35, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Kamu juga percaya opo Jel? Nah, Bapak Ibu sih bingung. Prajurit sing ora percaya Yesus, sing nyalip ke Yesus, akhirnya dia percaya karena dia menikam lambung. Ditikam ternyata darah itu, nyawa itu, komponen fisiknya itu, roh itu, komponen fisiknya ini yang darah. Nah harusnya nek manusia itu berdosa, dia ketika mati, yo ditusuk yo ora bakal eneng darah sing mengalir, mungkin masih ada darah sedikit tapi ngumpel. Tapi Yesus enggak, darah yang ngalir dan air mengalir. Darah dan air ini menjadi saksi. Kok iso masih ingat peristiwa pembunuhan Kain dan Habel? Darah siapa yang berteriak? Darah Habel. Nah demikian Yesus. Ngerti kan firman Tuhan ini? Dulu enggak pernah ngerti. Nah akhirnya darah dan air ini menjadi saksi. Menjadi kesaksian. Iki bukti, iki cara neng pengadilan, bukti forensik iki darahnya bersaksi. Jadi iki bukti yang paling kuat nang bumi. Air dan darahnya bersaksi bahwa dia tidak mengalami kebinasaan. Nah, lo kok dia dikatakan mati? Iya mati, yang dikatakan mati itu jiwa dan roh ini terpisah dari tubuh. Yesus kan sebelum mati ngomong, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Prajurit ini kan berarti merasa ketika nusuk keluar darah dan air, berarti prajurit ini tidak berkuasa mengambil nyawa Yesus. Karena hanya Yesus sendiri yang berkuasa menyerahkan nyawanya. Tetapi kan firman perjanjian lama ia harus mati, maka dia menyerahkan nyawanya, akhirnya roh dan jiwa kemanusiaannya turun ke alam maut. Untuk apa? Supaya menang, terbukti bahwa maut tidak berkuasa, akhirnya dia kembali ke dalam tubuh yang semula, akhirnya tubuhnya bangkit. Jadi sekalipun Yesus mati tidak mengalami kebinasaan. Nah ini kelihatannya firman sepele, tapi ini bukti yang paling kuat. Tapi belum pernah terbongkar selama ini di dalam gereja. Yaitu tadi karena pengajarannya itu Roh Kudus ngomong ke timur, podo ke
barat, akhirnya nggak ketemu. Nah, kita lihat makanya di dalam Yohanes 20 ayat 25, silakan dibaca. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Iya. Thomas iki saurung tak cucuke tanganku nang bekas paku karo bekas lambung. Nah iki seolah-olah kan berkaitan dengan yang tadi. Bekas paku karo bekas lambung. Prajurit sing enggak percaya Yesus tadinya dia yang bersaksi tentang firman Tuhan yang ditulis itu. Jadi firman itu ditulis oleh karena prajurit ini memberi kesaksian. Padahal ini kan prajurit Roma. Enggak percaya Yesus tadinya, tapi dia menjadi percaya setelah ditusuk keluar lambung Yesus, keluar air dan darah. Nah, Thomas ini mengkonfirmasi bahwa yang bangkit itu benar-benar Yesus kalau memang ada bekasnya. Akhirnya kan benar terjadi bahwa memang ada bekas ditusuk. Nah, berarti kita sudah dapat berapa kesaksian? 4 plus murid-murid 5. Jadi kesaksian bahwa Yesus itu anak Allah itu bukan hanya dari pihak yang percaya kepada Yesus, tapi pihak yang tidak percaya pun memberi kesaksian. Makanya buku sejarah pun itu mencatat memang Yesus 2030 tahun lalu memang ada seorang sing dikatakan raja orang Yahudi itu mati disalib, memang benar terjadi peristiwa itu. Itu buku sejarah mencatat. Tetapi karena ada penyesatan, banyak orang sing akhirnya enggak percaya, ngomong diserupakan, disimpangkan. Nah, kita lanjutkan. Kalau kesaksiannya sudah jelas bahwa Yesus adalah anak Allah, sekarang kita selidiki siapa Yesus pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, silakan dibaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Pada mulanya adalah F. Dan F bersama-sama dengan Allah. Allah iki Bapa. Dan firman itu adalah Allah karena firman itu ada di dalamnya Bapa. Hidup karena punya roh. Terus firman, kalau Yesus pada mulanya adalah firman, terus mengapa Yesus disebut anaknya Allah? Kan dia firmannya Allah. Nah, Yohanes 8 ayat 42 saya akan baca. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi sebab Yesus dikatakan anaknya Allah karena ia keluar dan datang dari Allah. Makanya disebut anaknya Allah. Kok iso sekarang kita bandingkan dengan manusia. Misalkan di sini Adam. Roh, jiwa Adam. Di sini misalkan hewan, misalkan kucing. Ini laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Kucing juga betina dan jantan. Sekarang ini kan binatang, ini manusia, ini Allah. Yang keluar dari kucing itu namanya anak apa? Anak kucing kan, berarti dia hakikatnya
Hewan kan, binatang. Iya. Binatang. Yang keluar dari manusia itu namanya anak apa? Anak manusia. Anak manusia. Berarti hakikatnya adalah Manusia. manusia ciptaan. Yang keluar dari Allah namanya anak Allah. Anak Allah. Hakikatnya Allah. Bingung enggak? Iya kan? Makanya Yesus disebut anak Allah karena apa? Keluar dari Allah. Opone Allah, firmane Allah. Nah, awas Bapak Ibu, kadang ada orang-orang yang enggak percaya, dia selalu menganalogikan koyong ini. Iya. Dipikirnya, lah Yesus ini beranak, mamaknya siapa? Ya enggak. Kalau manusia iya harus laki-laki dan perempuan, demikian hewan. Nah Yesus enggak, karena dia esa, firman keluar hidup, karena firman memiliki hidup. Manusia, rohnya Adam, misalkan jiwanya Adam saja tanpa roh keluar dari Adam. Mati kabeh kan, karena enggak esa. Jangan samakan manusia ciptaan dengan Allah. Allah roh tok metu, roh hidup, karena Allah itu esa. Nah sekarang untuk apa firman keluar dari Bapa? Silakan satu orang bacakan Ibrani 1 ayat 3 sampai 5. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah dari nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ya. Sekarang saya akan tuliskan firman yang dibaca tadi. Ayat 3 firman itu kan ngomong, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Siapa itu? Nah, sekarang ini adalah Bapa. Bapa enggak ada gambarnya karena maha besar. Terus ia adalah cahaya kemuliaan, itu adalah firman-Nya. Berarti firman ada wujudnya. Terserah dia wujudnya karena dia esa. Mau dia wujudnya cahaya, mau api, terserah. Tapi dia menjadi gambar wujud Bapa. Jadi dia menjadi pemeran bahwa Allah itu ada. Firman, ia adalah gambar wujud Allah, firman. Oleh dialah lalu dia menciptakan langit dan bumi. Roh memberi hidup kepada semua ciptaan, semua makhluk. Maka mengerami alam semesta. Maka di sini pintunya, firman ini menjadi pintu. Pintu kepada Bapa, kepada Allah. Nah, terus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Namanya adalah Yehosua atau Yesus, artinya Tuhan keselamatan. Nah, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dikatakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ketika Yesus itu keluar dari Allah, ini sebenarnya bahasa keluar ini sebenarnya supaya manusia maksud. Tetapi sebenarnya Yesus baik firman maupun roh itu enggak pernah keluar dari Allah. Karena apa? Lah namanya rohnya Allah itu kan menaungi alam semesta, berarti ada di mana-mana. Ya kan? Nah, sebenarnya makanya Yesus selalu ngomong aku dan Bapa adalah satu. Cuman kita karena melihatnya terbatas, dia datang menjadi manusia, Yesus ngomong aku keluar dan datang dari Allah. Sebenarnya Yesus enggak pernah terpisah dari rohnya, Roh Kudus. Enggak pernah. Ia pun tetap ada di dalam Bapa karena Bapa lebih besar dari segala sesuatu. Dia ada di pintu alam semesta, dia kan tetap di dalam Bapa. Ya kan?
Roh Kudus melingkari alam semesta. Dia bersama Roh Kudus. Bumi di sini. Penglihatan kita saja yang melihat bahwa Yesus seolah-olah terpisah dari Bapa. Terus untuk apa firman menjadi manusia? Ketika ia keluar, belum datang, dia menjadi gambar wujud Allah menciptakan segala sesuatu, firman ini. Inilah yang di perjanjian baru ini YHWH. Ini gambar wujud Allah. Nah, sekarang kita kok ini bisa jadi manusia itu kenapa? 2 Petrus 1 ayat 4, silakan dibaca. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, di sini dikatakan alasannya Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia, itu adalah supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lah ini maksudnya apa lagi? Kok mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Karena dalam konsep iman Kristen itu manusia itu seperti ini. Tidak ada manusia yang diciptakan itu misalkan ini tak buat jadi orang jahat, jadi selamanya akan berbuat jahat dan nanti masuk neraka, itu enggak ada. Itu kalau ada di kepercayaan lain itu urusan mereka, tapi orang Kristen tidak. Manusia dilahirkan memang Bapak Ibu percaya enggak dengan takdir? Nah, Bapak Ibu orang Kristen percaya enggak? Enggak. Nah, memang Allah itu menciptakan segala sesuatu itu yang baik, bukan yang jahat. Manusia bisa membuat takdirnya itu karena keputusan kita. Sebenarnya bukan takdir dari Allah. Nah, kalau Bapak Ibu mau percaya takdir apa enggak, kita baca dulu mula-mula manusia itu diciptakan untuk apa. Kejadian 1 ayat 26, coba dibaca. Kejadian 1 ayat 26, ini manusia diciptakan untuk apa sih? Nah, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. iya. Bapak Ibu setelah dengar firman Tuhan ini bisa simpulkan berarti manusia diciptakan untuk Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah, Allah itu Tritunggal. Makanya manusia kan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, untuk melengkapi ada laki-laki dan perempuan. Karena di dalam penciptaan Bapa menggunakan firman dan roh. Makanya manusia dijadikan laki-laki dan perempuan. Makanya untuk jadi seorang manusia itu harus ada peran laki-laki dan perempuan. Untuk jadi alam semesta ciptaan harus ada peran firman dan roh. Ya. Tuhan Allah menjadikan manusia pada mulanya ditempatkan di bumi untuk menjadi seperti Allah. Allah adalah terang, memberi kehidupan. Makanya di sini dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Mungkin Bapak Ibu bingung, berkuasa ini maksudnya apa? Sekarang Bapak Ibu, hewan yang paling gampang dididik taat itu apa? Anjing. Anjing. Yo kan? Iya. Paling gampang dididik taat. Gampang mana didik anjing sama didik anak? Anjing. Nah, harusnya enak mana? Anak. Anak. Karena anak dikai akal budi untuk tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Anjing dua akal budi? Enggak punya. Anjing cuma dikai nang ala iki kehendak. Nek burung ya hendaknya terbang. Tapi semua hewan itu
semua kuasanya iki dikeke nang manusia waktu itu kepada Adam. Makanya Adam burung memang diciptakan oleh Allah untuk nek burung duwe sayap ya terbang. Tapi nang dikeke nang Adam kan. Adam kon ngai jenenge, terus terserah Adam sing mengelola dengan baik. Burung ini akan menjadi banyak opo habis iku yo kan kehendak bebasnya Adam. Tapi maksudnya Allah karena kamu diciptakan seperti Allah menjadi terang, maksudnya biar semuanya itu terpelihara dengan baik. Maka mulane burung itu bisa dirubah. Burung sing biasa dipelihara di dalam sangkar, ya dia senang disangkar, kalau dilepaskan bisa mati, nggak bisa cari makan. Nah itu tergantung siapa yang sing memelihara. Nah maksudnya Allah itu juga demikian, segala sesuatu yang hidup di bumi, tumbuh-tumbuhan, tanaman, itu semua itu biar dikelola oleh manusia, dikuasai dan digunakan dengan baik. Nah tetapi kan ternyata Adam dan Hawa itu kon jadi berkuasa malah jadi hamba. Artinya dipengaruhi oleh iblis waktu itu untuk makan pohon pengetahuan, dia makan, akhirnya kan dia enggak kehilangan kuasa. Kuasa ini asalnya dari Roh Kudus. Roh kuasa memberi hidup itu asalnya dari Roh Kudus yang menaungi waktu itu Taman Eden. Ada pohon kehidupan, nah itu lambang bahwa Adam itu diberi kuasa Roh Kudus. Karena dia taat kepada iblis waktu itu, dia kehilangan kuasa itu, kuasa Roh Kudus itu untuk memberi hidup. Akhirnya untuk mengelola segala sesuatu, mengelola tanaman, memelihara hewan, dia mengalami kesukaran. Karena dia tidak punya kuasa. Jadi dia enggak punya waris. Kan ada orang misalkan pelihara ayam, dikai bebet podo-podo api kok nggih murip kabeh kok nggih kuora. Nah karena belum dapat kuasa, belum dapat waris. Karena segala sesuatu kuasa memberi hidup kepada ciptaan, itu kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Jadi harus dapatkan itu dulu. Nah, manusia berarti telah kehilangan kodrat ilahinya, menjadi penguasa. Nah, Yesus firman menjadi manusia turun, firman ini menjadi Yesus di bumi. Ini untuk mengembalikan kodrat ilahi, di sini manusia saya lambangkan Adam. Mengembalikan kodrat ilahi Adam dan keturunannya. Untuk supaya Roh Kudus kembali datang kepada Adam dan dia punya kuasa. Nah, sekarang apa kaitannya dengan takdir? Allah tidak mentakdirkan kamu lahir menderita, enggak. Penyebab dari orang itu menderita apa enggak, itu adalah seperti manusia itu, proses penciptaan manusia, itu kan melibatkan manusia laki-laki dan perempuan. Yang memberi hidup tetap adalah Roh Kudus. Roh Kudus, karena firman dikatakan di awal bahwa manusia diberi perintah untuk beranak cuculah. Maka ketika laki-laki dan perempuan ini beranak cucu, maka Roh Kudus menghidupkan daging yang ada di dalam tubuh, benih, janin. Maka terciptalah manusia. Lah manusia itu akan enak apa enggak iki tergantung dia lahir dari mana. Dari orang tuanya siapa. Jadi yang menentukan manusia itu seperti apa itu adalah orang tuanya. Seperti pohon yang menentukan batang itu seperti apa, buahnya seperti apa, itu adalah akarnya pohon itu. Maka bukan kesalahan dari Allah, karena Allah itu menciptakan sumbernya hanya satu, yaitu lewat Adam. Setelah itu baru bercabang atau beranak cucu. Jadi cabangnya baik apa enggak ya tergantung akarnya. Nah, karena cabang akarnya itu sudah jatuh, maka cabangnya buahnya jadi rusak kabeh. Anak cucunya jadi rusak semua. Akhirnya di satu sisi Allah kan itu maha kasih. Maka dia harus
nolong. Maka firman-Nya ini yang menciptakan manusia sendiri. Lewat ini manusia diciptakan. Dia harus turun mengambil daging manusia, yaitu anaknya Maria, Yesus. F ini menjadi Y. Tapi setelah ia selesai mengadakan pengampunan dosa, ia kembali lagi jadi F. F jadi berubah, kalau tadinya adalah cahaya kemuliaan, sekarang ada tubuh manusianya Yesus. Karena ia setelah selesai kembali ke F ini, berarti tubuhnya jadi Yesus bersinar. Ini nanti yang turun ke bumi, di langit baru, bumi baru, yang bersama kita adalah Yesus, Allah Putra, dengan tubuh bersinar kemuliaan. Nah, inilah ketika Yesus telah menebus dosa manusia, maka dari situlah yang kita katakan itu takdir. Manusia lahir, ada yang mengalami kesukaran, itu bisa dirubah. Karena itu bukan berasal dari Allah. Manusia mengalami kesukaran bukan kehendaknya Allah, tapi manusia mewarisi akibat dari akarnya orang tuanya, nenek moyangnya. Makanya seperti anaknya Zakaria dan Elisabeth, karena keduanya penuh Roh Kudus, anaknya enggak mewarisi kesukaran yang dari orang tuanya. Sing diwarisi Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mewarisi Roh Kudus. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya. Jadi karena Yesus itu telah mati dan bangkit, maka setiap orang yang percaya dan bertobat itu mendapatkan kesempatan kedua untuk mengambil kodrat ilahi, yaitu menjadi terang. Di sini dikatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Berarti Allah orang yang dosa di dalam Allah. Nah, cuman yang jadi masalah ketika orang itu telah percaya Yesus bertobat, dia kan pada waktu itu terang. Masalahnya dia nanti gelap lagi. Padahal firman-Nya supaya dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi terang seperti Allah. Nah, maka dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, menjadi jemaatnya Allah, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, berarti bohong. Berarti statusnya bukan jemaat, walaupun ngakuni jemaat karena hidupnya di dalam gelap. Nah, tapi kan Yesus ngerti, sekalipun manusia wis ditebus, wis percaya, tetap wae melakukan dosa lagi. Makanya manusia butuh yang namanya, kan adakah manusia yang merasa bahwa aku iso kudus dewe, baik sendiri, suci sendiri? Ya kalau orang Kristen mungkin enggak ada. Bagaimana dengan orang yang bukan Kristen? Nah, yang jelas seperti ini, konsep keselamatan orang Kristen itu tidak tergantung dari perbuatan baik. Kalau orang itu berbuat baik dalam iman Kristen, itu adalah sudah memang kodrat ilahine kon berbuat baik. Iya. Manusia diciptakan untuk berbuat terang, untuk berbuat kebaikan. Jadi bukan kowe nek ngesuk berbuat baik nang surga upahmu gede. Ora eneng. Itu kodratnya. Nek manusia berbuat baik, ya kowe memang kodratnya kon berbuat baik, tak kaya akal budi mulane beda karo hewan. Nek hewan ora iso bapak ibu tuntut berbuat baik apa enggak, karena apa? Dia punyanya naluri dan insting. Dia berbuat baik taat apa enggak itu tergantung sing nglatih dia. Kalau dia dilatih taat lama-lama taat. Itu hewan. Tapi kalau dia berbuat kejahatan lah itu instingnya enggak ada pasal yang menyalahkan hewan. Tapi nek manusia enggak, manusia dikei kehendak bebas akal budi untuk tahu membedakan endi sing baik dan yang jahat. Nah, tapi kan ternyata manusia susah untuk
selalu berbuat baik. Berarti kita sudah tahu konsep keselamatan itu bukan karena manusia berbuat baik terus dapat pahala banyak, enggak. Tapi jangan disimpulkan juga bahwa kita enggak harus berbuat baik. Karena kita harus berbuat baik untuk apa? Nah, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, Yesus di bumi ngomong kepada para murid, lebih baik aku pergi kemana? Kembali kepada F, menjadi gambar wujud Allah. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab nek Yesus enggak pergi kepada Bapa, maka penolong enggak akan datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus yang berfungsi membenarkan manusia. Kok iso nek Yesus enggak naik, dia enggak turun? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kalau Yesus enggak kembali kepada Bapa, kembali menjadi gambar wujud Bapa, kembali kepada F, maka Roh Kudus kok enggak turun, itu kenapa penyebabnya? Sebenarnya ini bisa dilogika. Menurut Bapak Ibu kira-kira kenapa? Kenapa Yesus enggak di bumi saja loh biar semua orang percaya? Kenapa Yesus setelah bangkit harus naik ke surga? Kan Yesus wis menang dari maut, bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lah kenapa enggak di bumi saja? Kenapa harus naik ke atas? Nanti turunnya akhir zaman. Iya, karena Roh Kudus supaya bisa turun. Nah itu penyebabnya kenapa kok harus dia naik supaya Roh Kudus turun. Oh. Kenapa harus begitu? Kenapa enggak bisa turun bareng-bareng? Sebab jikalau aku tidak pergi, Yesus enggak pergi kepada Bapa, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, kepada setiap orang. Penghibur itu pada waktu itu ya datang, tapi hanya kepada orang-orang tertentu, kepada nabi-nabi. Roh Kudus yang penolong penghibur sama saja. Nah, Yesus mau supaya Roh Kudusnya itu datang kepada setiap orang yang percaya. Maka caranya kepiye? Yesus harus pergi kepada Bapa. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu belajar di logika. Lah ngopo kok Yesus harus pergi ke atas supaya Roh Kudus bisa turun kepada semua orang yang percaya? Itu kenapa? Ketika Yesus turun, Roh Kudus ya turun, menaungi Yesus kan? Iya. Kan Yesus ngomong ketika seorang menjamah jubahnya, ada tenaga yang keluar dari padaku. Tenaga apa itu? Tenaga Roh Kudus dari Yesus keluar menyembuhkan orang itu. Mong ini yang jadi masalah. Yesus ngomong karo semua muridnya orang banyak, enggak cuma 12 murid tetapi 70 murid bahkan semua orang yang nanti percaya. Lebih baik aku pergi. Nek ora pergi engko Roh Kudus ora iso datang kepada tiap-tiap orang yang percaya kepada aku. Belum ketemu? Sekarang Yesus turun ke bumi itu untuk apa? Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa. Menebus dosa manusia. Caranya gimana? Mati di kayu salib. Mati di kayu Salib. salib. Nek di zaman Harun itu kan untuk orang itu kalau ingin ditebus dosanya itu membawa kurban. Kurbannya kan dibawa masuk kemana? Ke ruang Maha Kudus, ke bait suci. Lah Yesus kan datang untuk menggenapi gambaran dari yang dilakukan oleh Harun. Maka dia kan menjadi kurban. Nah, karena dia kan disembelih kan, menjadi kurban. Terus dibawa ke bait suci. Bait sucinya di mana?
Lah wong nek nyanyi wae ku masuk ruang maha kudus. Dengan darah anak domba. Digambarke pembangunan bait suci zaman Harun sampai zaman Daud, Salomo. Gambaran iku nyontek gambare sing eneng nang surga. Lah Bapak Ibu saya bingung Yesus kenapa harus pergi kepada Bapa? Soalnya bait sucine nang dhuwur. Karena Allah nang dhuwur. Makanya Yesus harus kembali karena apa? Lah nek Yesus turun di sini Bapak Ibu sembelih zaman Harun misalkan potong sendiri kambing tapi enggak dibawa ke tempat Harun neng bait suci. Dosanya ditebus enggak? Ya enggak karena enggak dibawa ke bait suci. Makanya Yesus harus kembali kepada Bapa karena bait sucinya adalah di sini. F gambar wujud Allah. Ini kan gambar wujud Allah makanya dikatakan bait Allah. Nah Yesus membawa kurban maka ia membawa tubuh. Makanya di dalam kitab Wahyu digambarkan anak domba yang telah disembelih. Nah ini akhirnya masuk ke dalam ruang maha kudus bait Allah ya apa? F gambar wujud Allah masuk maka anak domba ini Yesus ini tubuhnya jadi bersinar. Untuk apa? Yoiki untuk pendamaian kepada Allah Bapa. Nah karena wis damai maka manusia iso dikuduskan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bertobat melepaskan pengampunan berhak bisa mendapatkan kembali kuasa Roh Kudus. Karena wis dikuduskan dengan darah Yesus di bait Allah yang di surga. Maka Yesus harus tetap di sini. Supaya apa? Supaya setiap ada orang yang di sini berbuat dosa bertobat, ada Yesus yang mempersembahkan korban. Makanya Yesus ini yang dengan tubuh kemuliaan gak bakalan turun ke dunia sebelum nanti terakhir. Karena kalau dia sudah turun, kesempatan pertobatan tutup karena bait suci kosong. Gak ada lagi penebusan. Terus yang jadi masalah kepada diri kita adalah ketika kita sudah percaya Yesus bertobat, tapi tetap saja masih bergumul dengan dosa. Nah, tetapi ada penghibur, penolong yaitu Roh Kudus. Terus bagaimana caranya supaya kita menang atas dosa? Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 saya akan baca. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi orang yang telah percaya Yesus terima Roh Kudus sebenarnya tidak boleh berbuat dosa. Tapi ada tapinya di sini. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya Yesus harus tetap di sini. Di sini menjadi pengantara kepada Bapa. Roh Kudus turun menunjukkan jalan kebenaran supaya manusia itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi manusia jatuh bangun di dalam dosa. Nek jatuh di dalam dosa, maka ini harus ngakui salah nek berbuat dosa. Supaya apa? Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, misalkan di sini ada Petrus. Petrus kan setelah Yesus naik ke surga dia terima Roh Kudus. Nah, Petrus kan enggak selamanya jadi setelah terima Roh Kudus jadi orang yang enggak berdosa. Kadang-kadang dia juga melakukan kesalahan. Tetapi orang yang hidup di dalam Roh Kudus ketika ia melakukan dosa, ia mengakui salahnya, ia akan ditebus oleh Yesus. Karena Yesus berada di bait Allah, di surga. Tapi di sini dikatakan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus yang adil. Berarti walaupun orang di dalam Roh Kudus tapi ia berbuat dosa, ia terus minta ampun diampuni dosanya, tetap Yesus Kristus yang adil akan memberikan harga yang harus dibayar. Tetap ada podo wae didikan atau ganjaran yang harus kita terima. Mong tidak seperti kutuk, karena kutuk kan 7 kali lipat, manusia enggak sanggup sebenarnya. Maka manusia yang hidup di dalam Tuhan Yesus ketika berdosa lagi, dia harus minta ampun dan dia harus siap terima hukuman.
didikan. Nah, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Loh kok dosa seluruh dunia? Bagaimana dengan yang tidak percaya dengan Yesus? Piwijel. Logika Bapak Ibu. Kalau yang sudah percaya Yesus, ya kena imamnya langsung Yesus. Masalahnya yang enggak percaya dengan Yesus kok di situ dikatakan dosa seluruh dunia, berarti kan dosa semua orang. Sekarang Bapak Ibu, sapa sing iso menebus dosa semua orang kira-kira sing iso mewakili? Kan ngono. Logikanya harus seperti itu. Maka Bapak Ibu harus cari kira-kira wong cara pohon iku kira-kira mbiyen akarku sing ndi. Jadi kira-kira siapa orang yang paling tua yang masih hidup sing iso nggo mewakili datang kepada Bapa. Kan harusnya mikirnya seperti itu Bapak Ibu. Siapa? Orang yang menjadi nenek moyang manusia yang paling tua yang masih hidup sampai sekarang. Sopo? Ini bukan untuk orang Kristen ya, karena orang Kristen masih percaya Yesus jadi langsung imam besar kan? Yesus imam besar di sini. Nah, makanya di sini harus ada para imam. Makanya ada 7 kaki dian, salah satunya imam besar Yesus. Masalahnya karena Yesus belas kasihan tetap wae enek sing ora percaya Yesus, nek ora percaya Yesus engko ora iso diampuni dosanya gimana? Maka di sini ada para imam di tempat kudus. Yesus di ruang maha kudus, di ruang kudus ada para imam. Manusia sing isih urip yang masih menjadi sumber nenek moyang manusia di sini ada Henok, ya kan? Maka dia menjadi imam, sekalipun orang yang benar-benar niat berbuat bertobat, dia belum percaya Yesus tapi dia mau memperbaiki hidupnya bertobat. Nah, di sini ada imam. Imam sing supaya orang ini tetap dapat matahari sekalipun orang itu kan belum percaya Yesus. Tapi tetap pada akhirnya jangan dikira bahwa berarti orang enggak harus percaya Yesus untuk masuk surga, enggak iso. Karena jalan menuju ke sini hanya satu. Ada lagi misalkan penganut hukum Taurat Musa kan, jadi imam. Terus wong ngomong aku melu hukum Taurat wae engko kan aku selamat datang kepada Bapa. Ora iso wong Bapa, Firman dan Roh adalah satu. Bisakah Bapak Ibu percaya kepada orang tapi aku percaya dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya enggak percaya? Kan kalau kita percaya dengan orang kan harus seutuhnya sih. Demikian kita percaya kepada Allah, orang percaya kepada firman enggak iso. Makanya Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa nek enggak lewat Yesus. Imam ini di sini hanya memintakan belas kasihan kepada imam besar. Jadi tergantung imam besarnya belas kasihan enggak karo doane Henok ngono. Misalkan yang berdoa ini penganut ajaran Taurat. Misalkan Musa mendoakan, yo Tuhan Yesus yo dimelasilah. Minta supaya ditebuskan, kan yang punya tebusan imam besar Yesus. Maka kan Musa mau bisa memintakan doa kepada Yesus. Keputusannya tetap di ini. Allah di sini Bapa Maha Adil. Maka nek Yesus enggak berkenan nebus, yo Allah enggak berkenan nebus karena Allah Maha Adil. Manusia berdosa. Tapi nek Yesus berkenan nebus, Bapa berkenan nebus. Maka keselamatan ini sebenarnya hanya sementara untuk menolong orang. Yang sesungguhnya akhir zaman orang sudah harus langsung kepada imam besar. Karena semua kuasa ada pada imam besar. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia dengan menuruti Roh Kudus. Ayat yang 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maksudnya begini, barang siapa orang itu ngomong bahwa ia ada di dalam persekutuan dengan Allah di dalam Roh Kudus,
maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maksudnya begini, ini seperti yang Yesus katakan, jikalau engkau berbuat baik hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Mulane amal perbuatan baik orang itu enggak ada gunanya kalau dia enggak percaya kepada Yesus. Mau berbuat kasih sekalipun membagikan nyawanya, orang yang gunane nek ora percaya Yesus terima Roh Kudus. Karena bukan amal perbuatan baik yang menyelamatkan orang, tetapi adalah melakukan kehendaknya Bapa. Bapa memberikan penolong Roh Kudus supaya manusia ngerti kehendak Roh Kudus. Roh Kudus berharap supaya barang siapa di sini dikatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Roh Kudus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Lah Kristus hidupnya gimana? Ia mengasihi orang yang tidak mengasihi Yesus, kasihilah musuhmu. Mulane ajarannya kayak ngono kan. Maka barang siapa di dalam Roh Kudus, kalau ia mau selamat, ia harus siap mikul salib. Nek sangkal diri wis jelas. Nah, inilah yang diharapkan oleh Yesus kita menjadi orang sing usaha untuk sangkal diri itu selalu ada, tetapi mikul salib kita harus siap. Nah, itu baru yang bisa menjamin orang untuk selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu sama halnya dengan kita itu menyangkal diri. Itu tidak menyelamatkan, itu hanya mengembalikan memang kodrat ilahinya manusia harus berbuat baik. Tapi selama masih hidup kadang-kadang jatuh, ia harus mengakui salah supaya Yesus berkenan menebus dosanya. Ya, sampai sini firman Tuhan.